Kalau polisi tidak bisa menjaga masyarakat sipil, saya katakan gagal. Makanya pembatalan yang dilakukan oleh UIN Wali Songo Semarang, karena efek Nadira tadi, efek pihak kepolisian Mabes yang nakut-nakuti tadi, ini merupakan kegagalan dari pihak kepolisian terkait dengan keamanan sipil, Mas. Nah, yang ketiga, kewajiban negara itu kan hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal itu artinya semua hal yang bisa mempotensikan akal pikiran manusia itu harus didukung dan harus dibuka seluas-luasnya untuk anak negeri ini, biar terpotensikan akal pikirannya yang pada akhirnya akan bisa merasakan, berpikir secara mendalam, dan akan berpartisipasi bersama-sama untuk membangun peradaban negeri ini. Sesuatu yang berhubungan dengan potensi pikiran, kemudian dihentikan, ini kan sama halnya negara membungkam pengembangan potensi anak negeri, dan ini melanggar maqasidus syariah yang ketiga, yaitu hifdzul akal tadi. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Oke, saya lewati. Yang terakhir adalah hifdzul irdi, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Negara kita sudah saatnya mempublikasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang duduk persoalan nasab Nabi itu seperti apa. Dan ini luar biasa. Ulama-ulama kita sebelum Kiai Imad memahami nasab Nabi dari perspektif husnuzon. Nah, kemudian ada banyak peristiwa yang dilatar belakangi kehadiran sosok-sosok yang mengaku status cucu Nabi itu yang berdampak sosial yang luar biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Dampak negatif dalam ruang publik, dalam ruang sosial, yang kenegatifannya ini ditimbulkan oleh para oknum-oknum habaib yang notabene menggunakan status sebagai cucu Nabi. Lah, ternyata sekian abad berbasis husnuzon muncul sosok Kiai Imad yang betul-betul memberikan pencerahan secara keilmuan, bahkan didukung lintas disiplin ilmu, baik filologi maupun DNA. Ini artinya pemerintah punya kewajiban untuk mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk hifdzul akal dan sekaligus sebagai upaya untuk menjaga al-irdu, harkat dan martabat umat manusia, Mas. Ini kan bagian daripada hal yang harus dijaga negara. Salah satu piranti negara adalah kepolisian yang menjaga sipil. Nah, maqasidus syariah yang saya sebutkan ini sebagai bagian daripada kewajiban negara, sementara alat negara yang diharapkan bisa mengawal maqasidus syariah, pengembangan akal dan menjaga harkat martabat ini, menghentikan atau istilah saya itu memberikan, menakut-nakuti dengan pemetaan konflik, dengan peta konflik, itu sama halnya ke pihak kepolisian lepas tanggung jawab, Mas. Kalau saya jadi presiden, saya copot itu Kapolri itu, Mas. Karena tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Ini saya berbicara sebagai masyarakat akademik, Mas. Karena dalam kondisi apapun, itu mencederai pengembangan potensi akademik dan mencederai harkat dan martabat umat manusia untuk mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi publik yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 10 September tahun 2024 besok digagalkan oleh pihak kampus karena ada himbauan dari Mabes Polri bahwa sebaiknya kegiatan diskusi pada tanggal 10 September besok itu tidak dilaksanakan. Dan ini sudah resmi, sudah dari beberapa hari yang lalu. Bagaimana respon dari publik menanggapi tentang digagalkannya diskusi publik besok? Tentu saja sangat bervariasi ya. Tanggapannya sangat bervariasi. Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya hampir sama dengan tanggapan-tanggapan orang lain yang menyayangkan bahwa agenda besok tanggal 10 September sebenarnya agenda yang ditunggu-tunggu, yang menjadi harapan sebenarnya bagi banyak orang, bahwa di situ itu akan ada pertemuan antara Kiai Imad ya, atau orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, dengan pihak Ba'alawi itu sendiri, yaitu Robitoh Alawiyah. Sehingga minimalnya selaku masyarakat yang memang ya di masyarakat itu kan gaduh kondisinya itu, minimalnya dengan adanya pertemuan itu bisa meminimalisir ketegangan, bisa menyamakan kesepemahaman. Itu kalau dalam budaya ilmiah.
dalam budaya diskusi. Minimalnya kita tahu karakter dari masing-masing ketika dipertemukan dalam suatu forum. Ya memang tentu saja dalam forum tersebut kita tidak bisa mengharapkan bahwa polemik nasab itu akan selesai dalam satu forum. Namun kan ada hal lain yang sebenarnya itu juga menjadi penting, yaitu penilaian publik terhadap pertemuan antara Kiai Imaduddin dengan Robito Alawiyah. Bagaimana pertemuan itu akan terjadi dan bagaimana sikap dari Robito Alawiyah dan juga Kiai Imaduddin. Dari situ kan sebenarnya publik itu bisa menilai mana yang logis, mana yang tidak logis, mana yang dewasa, mana yang tidak dewasa. Dan Mabes Polri ketika memberikan himbauan kepada Uwin Walisongo, tentu saja ya Uwin Walisongo tidak bisa menghiraukan begitu saja. Ketika mendapatkan himbauan dari Mabes Polri tentang keamanan, tentu saja Uwin Walisongo akan sangat mempertimbangkan. Karena apa? Karena Mabes Polri itu adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal keamanan sipil, dalam hal ketertiban sipil. Kalau orang yang bertanggung jawab dalam hal ketertiban sipil saja sudah memberikan rambu-rambu, tentu saja pihak kampus itu juga akan mempertimbangkan lebih lanjut. Kalau seandainya tidak dipertimbangkan, Uwin sendiri yang akan disalahkan oleh Mabes Polri. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Mabes Polri itu angkat tangan, ya sudah gitu. Namun seperti halnya yang disayangkan oleh orang-orang lain, ketika Mabes Polri itu memberikan himbauan kepada Uwin dan akhirnya acara ini dibatalkan, yang disayangkan itu kan mengapa Mabes Polri itu bukannya memperkuat acara yang penting, tetapi malah membubarkan. Dengan alasan keamanan. Kalau memang pertemuan antara Kiai Imaduddin dan Robito Alawiyah diskusi bareng itu dianggap penting, maka seharusnya bagaimana kepentingan ini bisa terlaksana ketika ada ancaman-ancaman dari eksternal, bagaimana mengantisipasi ancaman dari eksternal, bukan malah membubarkan. Tentu saja kalau membubarkan itu penilaian semua orang itu akan menilai bahwa kalau seandainya di UIN saja tidak bisa diselenggarakan diskusi publik mengenai terputusnya nasab Alawi yang diisi oleh Kiai Imaduddin dan juga Robito Alawiyah dengan alasan keamanan, maka apakah di tempat-tempat lain itu juga kemungkinan besar itu akan dilarang. Berarti diskusi tentang nasab ini sebenarnya dilarang dengan alasan keamanan. Apakah masyarakat itu tidak boleh memiliki harapan akan adanya kejelasan tentang polemik nasab ini? Sebenarnya ini polemik nasabnya akan sampai mana gitu. Toh ternyata dipertemukan saja itu tidak boleh. Oke, sebelum saya banyak cuap-cuap, mari kita simak beberapa tanggapan dari akademisi yang sebenarnya sama lah. Intinya adalah Mabes Polri menjadi bulan-bulanan kaum akademisi, kaum intelektual, karena forum yang sebenarnya sangat penting ini, forum ilmiah, forum diskusi yang sifatnya itu akademis, itu tidak diperbolehkan oleh Mabes Polri dengan alasan keamanan, bukan malah melindungi dan memperkuat acara ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Bahwa ini saya menerima WA dari teman-teman bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan kalau ini benar-benar dari Polri. Ada polisi datang ke mana ke UIN, benar, ke panitia, benar. Tapi apakah benar-benar ini ada dari pimpinan Polri? Kebijakan Polri secara institusional. Ini ada yang mempertanyakan karena kemarin ada teman kita yang dekat dengan para pejabat-pejabat Polri bertanya kepada pimpinan Polri, katanya tidak. Jadi tidak ada yang namanya larangan institusional Polri. Nah, ini kan memunculkan uncertainty, memunculkan ketidakpastian informasi. Walaupun pihak UIN sudah mengatakan dari Polri, ini kepercayaan UIN yang kita hormati ya.
Tapi saya sebagai publik, sebagai masyarakat perlu bertanya kepada institusi Polri, apakah memang Polri tidak mampu untuk menyelesaikan kalau ada tekanan-tekanan massa atau ancaman atau kemungkinan potensi-potensi konflik itu, Polri sudah tidak mampu lagi untuk menjaga sebuah ajang ilmiah di suatu kampus yang memang itu bagian dari kebebasan akademik, bagian dari kebebasan berpendapat, bagian dari kebebasan untuk menyampaikan berkumpul secara politik dan sebagainya. Dan polisi itu sebenarnya harusnya ketika ada ancaman atau ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu, dia wajib untuk berpegang pada undang-undang. Selama undang-undang tidak melarang, selama aturan perundangan itu memang membolehkan yang namanya sebuah seminar internasional, sesensitif apapun, justru Polri harusnya menjaga keamanan itu, meyakinkan bahwa beliau-beliau bisa mengamankan wilayah tempat di mana ada seminar. Tapi nampaknya kan seolah-olah Polri-nya khawatir, lalu ya sudah. Nah, kalau saya menghormati UIN ketika kemudian membatalkan itu memang haknya UIN sebagai tuan rumah. Beliau mungkin teman-teman UIN atau panitia ya itu memiliki pertimbangan-pertimbangan dan percaya bahwa itu adalah suara dari Polri. Tapi publik belum tentu percaya. Bahkan mungkin publik akan bertanya, siapa yang mempengaruhi Polri? Apakah memang Polri punya kepentingan tertentu selain di luar keamanan ya, dan berarti tidak mampu mengamankan itu? Apakah memang jangan... Oke, demikian ya pernyataan dari kaum akademisi, dosen UNER dan juga dosen UIN Wali Songo, yaitu Semarang ya. Apakah Mabes Polri itu akan memberikan klarifikasi terhadap pembatalan diskusi atau seminar ilmiah di tanggal 10 September besok? Apakah Mabes Polri akan memberikan klarifikasi atau membiarkan begitu saja? Karena ya kalau kita mengikuti perjalanan dari diskusi nasab ini kan seolah-olah dalam tataran elit itu tidak diberikan respon yang selayaknya. Masalah nasab itu sudah sangat ramai di tataran media sosial dan juga akar rumput. Namun di tahapan elit itu tidak pernah ada yang mendiskusikannya secara benar. Baik itu PBNU, MUI maupun media-media sosial, media televisi yang kita kenal selama ini. Itu tidak pernah. Pemerintah pun tidak pernah membahas tentang masalah nasab, padahal persoalan tentang nasab ini sudah gaduh luar biasa di media sosial. Maka ketika ada tuntutan dari beberapa kaum akademisi untuk Mabes Polri bahwa Mabes Polri itu harus memberikan klarifikasi, saya tidak begitu yakin bahwa Mabes Polri itu akan memberikan klarifikasi, karena selama ini pun baik dari pihak-pihak yang berkepentingan yang sebenarnya memiliki kapasitas tetap tidak memberikan komentarnya. Dan ya kita juga nggak tahu akan sampai mana polemik nasab ini berlanjut gitu. Ya semoga saja ada solusi di mana Mabes Polri memberikan klarifikasi, kemudian polemik nasab ini menjadi polemik, menjadi isu ataupun menjadi persoalan yang bisa diakui dan harus diselesaikan. Kan ketika ada permasalahan kan solusinya adalah harus diselesaikan. Bukan dibiarkan saja persoalan itu agar persoalan itu selesai dengan sendirinya. Kan nggak seperti itu. Ketika ada persoalan ya harus diselesaikan. Maka saya harap tetap bahwa diskusi tetap harus digelar dengan konsep yang seperti apa, dan itu harus didukung oleh segala elemen. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.